Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Trigulon, yang kami hormati Ketua Panitia HUT RI Desa Trigulon beserta jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati segenap tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, di hari yang baik ini, kita bisa berkumpul bersama tentunya dalam rapat membahas rencana kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tingkat Desa Trigulon. Perlu saya sampaikan bahwasanya acara untuk peringatan HUT RI ke-80 tingkat Desa Trigulon ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pelaksanaannya ada lomba sepak bola antar RW, lomba bola voli putra dan bola voli putri, lomba badminton, lomba catur, lomba tenis meja, adapun malam renungan di tanggal 16 Agustus. Terus ada inti dari kegiatan HUT RI yaitu upacara peringatan Hari Proklamasi yang ke-81 di tingkat Desa Trigulon, serta di tanggal 23 ada malam resepsi dan pentas seni, dan menutup serangkaian acara di peringatan hari ulang tahun di tahun ini yaitu diadakan Jalan Sehat. Baik, yang pertama akan saya bahas itu terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di tingkat desa. Yang pertama ini paling panjang ya prosesnya, itu biasanya di lomba sepak bola antar RW. Ya, kita sepakati ya untuk tanggal kemungkinan dilaksanakan di tanggal 21 Juli dan berakhir ataupun laga final itu dilaksanakan di tanggal 3 Agustus tahun 2025. Untuk tempat biasa di lapangan Kemit, karena memang lapangan Desa Trigulon yang sudah standar nasional kayaknya di lapangan Kemit. Dan untuk lomba sepak bola antar RW ini dikoordinatori oleh tokoh pemuda, dalam hal ini Ketua Karang Taruna. Dan yang kedua ini ada kegiatan lomba bola voli putra dan putri antar RW, ini dilaksanakan di tanggal 10 Agustus tahun 2025. Kalau bola voli sesuai kesepakatan dari tokoh pemuda dan panitia HUT RI sebelumnya, untuk lomba voli itu digilir di tiap tahun di masing-masing dusun ya. Untuk tahun ini kedapatan di lapangan dusun Danasri 1 atau lapangan Wanasri RT 5 RW 3. Untuk koordinator sendiri dari lomba voli ini Bapak Suprianto. Dan yang ketiga ada kegiatan lomba badminton ini di tanggal 11 sampai 13 Agustus bertempat di gedung badminton PB Karisma Dusun Lengkong. Ini yang memang perlu persiapan banyak itu mungkin di badminton, karena memang kayaknya dari panitia belum menembus ke itu ke yang punya gedung, jadi mohon nanti Mas Yuli sudah ya Mas? Oh sudah, berarti saya kurang informasi. Oke, kalau sudah berarti lanjutnya di lomba catur seperti biasa bertempat di Pendopo Balai Desa Trigulon. Waktu pelaksanaannya di tanggal 14 Agustus di tahun 2025. Oh ya, mohon maaf 26. Oh ya, saya lupa. Mohon maaf ya di 26.
Terus di tanggal 16 Agustus ini ada kegiatan malam renungan bertempat di Pendopo Balai Desa Jerikulon, dan mohon waktunya untuk semua panitia untuk bisa mengikuti kegiatan di Balai Desa. Kita sengkuyung bareng, karena kalau bukan kita siapa lagi, karena memang biasanya kalau malam renungan itu di setiap RT, setiap RW memang mengadakan masing-masing, tapi terkhusus untuk panitia saya menghimbau untuk anggota panitia, untuk bahkan yang hadir di sini, saya harapkan bisa mengikuti malam renungan di tanggal 16 Agustus di Pendopo Balai Desa. Dan untuk di tanggal 17 upacara proklamasi ini, untuk persiapan upacara gimana Mas Sidik? Untuk petugas-petugasnya apa memang sudah dipilih, termasuk Mas Gibra? Sudah? Terus di tanggal 23 Agustus 25 ini ada malam resepsi dan pentas seni. Ini seperti biasa, kalau dulu di waktu yang dulu memang di tanggal setelah upacara biasanya wayang di tingkat desa, tetapi karena di tahun ini dari pemerintah desa menginginkan kegiatan yang lain, karena memang wayang diselenggarakan di bulan, bukan di bulan Agustus tapi di bulan Sarut, bulan Jawanya bulan Sura. Jadi untuk kegiatan di bulan Agustus itu diadakan diganti dengan malam resepsi dan pentas seni. Dan rencananya ini di Pendopo Balai Desa Jerikulon. Untuk ini untuk MC terus hiburan, apakah nanti Pak Desro yang menghubungi Orjen, menghubungi artis-artis ya Pak, termasuk dananya ya Pak, dananya itu dibantu. Untuk terakhir, untuk penutup ini ada jalan sehat, biasa ada door prize juga, terus ada penyerahan lomba, piala lomba. Ini diharapkan semua warga bisa mengikuti supaya rame. Nanti juga ada door prize spesial. Kita targetkan itu ada hadiah 1 unit sepeda motor NMAX terbaru. Apa ada lagi mau nyumbang? Oh, beda listrik. Kita dicari sponsornya. Kambing betina. Iya, pokoknya super mega dompasnya ada Honda NMAX, terus tadi ada Yang mau susu. salah. Pici udah gitu. Oh iya, motor, maaf. Di motor ada NMAX, terus ada sepeda. Nanti juga kita rencanakan ada lemari pendingin atau kulkas. Ini target kita ya, maksudnya rencana lah, kalau mau insya Allah sih bisa terlaksana. Mau sponsor dari Pak Desro Bakeh. Terus selanjutnya terkait kegiatan sudah panitia kemarin sudah dibentuk. Selanjutnya terkait dengan penganggaran, ya, yang penganggaran sesuai dengan kesepakatan kemarin waktu pembentukan panitia bersama ketua RT RW untuk sama untuk iuran swadaya di tingkat RT RW itu sebesar Rp650.000 per RT, dan untuk terakhir pembayarannya ini di tanggal 10 Agustus 25. Jadi diharapkan sebelum di tanggal 10 ini sudah anggaran sudah terkumpul supaya nanti kegiatan bisa berjalan dengan lebih lancar dan sukses. Terus terkait dengan penganggaran ini, kita juga tidak mengandalkan hanya dari ketua RT ataupun RW, tetapi kita juga menebar ke unit-unit usaha di sekitar desa, donatur lah, ada donatur di sekitar desa yang usaha. Kita mohon bantuannya ini dari panitia, Pak Satam ya Pak, lalu dipanggil ya Pak untuk penarikan ke bidang-bidang usaha gitu. Siap. Nah kalau bukan kita siapa lagi ya Pak? Jangan seragam lah ngerti. Paling seragam. Iya.
srek kepisan kayak. Medang bu. Terus langsung saja yang lebih penting itu ke teknis perlombaan saja yang kemarin sudah disodorkan oleh Mas Yuli. Yang pertama aturan ini sepak bolanya sih mana Mas Yuli mau dikirim? Oh, ini jelas ya bola voli dulu. Sepak bolanya berhenti itu kayak apa saya nggak lihat nggak tahu ya. Yang pertama bola voli ketentuannya syarat-syaratnya ini dilaksanakan di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 rencananya di lapangan voli Wanasri Indah dengan ada satu ketentuan. Yang pertama masing-masing dusun mengirimkan tim bola voli yang terdiri dari tim bola voli putra dan tim bola voli putri. Yang kedua sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan disebutkan oleh Mas Yuli untuk aturan yang kedua ini kemenangan ditentukan dengan perolehan poin sebanyak 50 poin. Ini sih maksudnya gimana Mas Yuli? Jadi set pertama dan set kedua itu total 50 poin. Jadi meskipun set pertama tim A, misalkan tim A melawan tim B, tim A sudah 25 poin terlebih dahulu, tim B masih 20 poin. Nanti di set kedua itu poinnya melanjutkan dari set pertama. Oh berarti Total 50 poin. Siapa yang mencapai 50 poin dulu dia. oh gitu berarti langsung 50 poin ya. Jadi bukan sistem yang seperti Bukan sistem menang. senang gitu ya. Terus yang tiga sistem pertandingan menggunakan sistem kompetisi penuh atau sistem grup dengan perolehan kalkulasi poin terbanyak. Ini ada berarti juara grup dan ada setiap grup ya. Terus yang keempat, pemain yang boleh bermain dalam pertandingan merupakan penduduk yang bertempat tinggal di dusun tersebut, dibuktikan dengan identitas kependudukan seperti KTP atau kartu pelajar atau surat keterangan di desa yang menerangkan bahwa pemain tersebut benar-benar tinggal di wilayah dusun tersebut. Bagi pemain yang belum memiliki identitas kependudukan atau belum beralamat di desa Jeriblon, berarti ini semisal ada peserta terus beliaunya belum masuk ke wilayah dusun tersebut tetapi sudah tinggal di situ karena mungkin ikut Suami istri atau suami gitu, sama saja itu berarti memang diperbolehkan selama desa mau mengeluarkan surat keterangan domisili seperti itu. Berarti tidak harus berKTP langsung betul ya. tidak mesti harus KTP. Yang kelima iya itu Itu kan KTP masih di sini. iya Sony. Yang kelima oke. Penghasilan dia itu KTP-nya bukan di situ tapi hidupnya di situ. Oh, tapi bisa ya kayak gitu. Ikut suami. Terus usia pemain bebas. Bercerai. Iya. Usia bebas. Nah itu yang ya harus diperhatikan itu ya Mas Sulit masuk tim nanti di lapangan gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya usia pemain bebas. Bebas ya. Berarti nggak ada ketentuan U berapa. Pertandingan dimulai ini pukul 9. Ini tank apa? Iya, pukul 9 itu sudah mulai pertandingan pertama. Dan ketika nanti ada tim yang datanya telah katakanlah setengah 10, apakah masih boleh mengikuti apa langsung didiskualifikasi? Kita kasih tenggat waktu 15 menit dari Iya. Oke, aku tapan Mas Yuli, bayangin mau nama Mas Yuli simulasi olahraga ya. Kuliahnya anu oleh takon ya ngapurane. Lah iya, maksudnya gitu. Terus segala aturan yang belum tercantum akan ditentukan di lapangan oleh panitia menyesuaikan kondisi dan kebutuhan. Ya gitu. Saja larangan dan hukuman. Pemain dari tim yang bermain tidak boleh berasal dari luar dusun ataupun dari luar desa Jerikulon. Tetapi apabila bisa menunjukkan surat keterangan dari desa sesuai yang termuat dalam ketentuan 1
ini diperbolehkan ikut. Terus untuk pembagian grup dan jadwal pertandingan, grup A diisi dusun 4, dusun 1, dusun 6, grup B dusun 3, dusun 2, dan dusun 5. Ini sama nggih Mas Juli, baik tim bola voli putra dan bola voli putri ini sama. Jadi memang sudah. Terus selanjutnya bulu tangkis. Bulu tangkis antar dusun dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Agustus di gedung badminton PB Karisma Putri Kulon. Syarat dan ketentuan, masing-masing dusun mengirimkan tim bergu yang terdiri dari 3 pasangan ganda, boleh tim ganda putri ataupun ganda campuran. Jadi nggak ada nggak ada dipertandingkan putra putri gitu, bisa campuran gitu ya, selama yang penting ganda bisa. Terus sistem pertandingan menggunakan setengah kompetisi, ini sudah tahu lah kalau mungkin yang pemain badminton. Terus pemain yang boleh bermain dalam pertandingan merupakan produk sama seperti bola voli, jadi saya nggak bahas lebih lanjut. Usia juga bebas. Pertandingan dimulai pada pukul 19.30. Terus ketentuan terakhir untuk badminton, panitia hanya menyediakan satu pertandingan. Jadi apabila satu pertandingan membutuhkan lebih dari satu, maka untuk selanjutnya biaya dibebankan kepada masing-masing tim. Berarti ini sudah sepakat nih, nggak ada. Takutnya nanti ketika lebih dari satu ada yang gagal, ada yang protes. Itu dari sepakati bersama. Ngasih bodol kok. Bodol. Larangan dan hukuman pemain dari tim yang bermain tidak boleh berasal dari luar dusun, sama seperti bola voli. Terus ketentuan kedua, ketika pertandingan sudah dimulai dan ada salah satu pemain yang mengalami cedera dan tidak melanjutkan pertandingan, maka tim tersebut dinyatakan kalah. Berarti langsung ya kalau nggak ada nanti. Untuk pembagian grup sama seperti bola voli. Terus selanjutnya pertandingan tenis meja ini juga dilaksanakan antar dusun di Sedasari Kulon, dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus bertempat di Pendopo Balai Desa Cirebon Kulon. Satu masing-masing dusun mengirimkan tim tenis meja yang terdiri dari 3 pasangan ganda, dari tim ganda putri ataupun ganda campuran. Ini sama. Pertandingan juga sama seperti badminton, untuk pemain sama, usia bebas. Pertandingan dimulai jam 7:30. Untuk orang hukuman sama. Bagian pertandingan berarti kalau ini sistem gugur ya, bebas. Untuk jadwalnya yang pertama itu pertandingan di tenis meja dusun 1 melawan dusun 4 dan akan bertemu dusun 3 di babak semifinal, dan dusun 2 bertemu dengan dusun 5, dan di boy ada dusun 4. Terus selanjutnya pertandingan catur antar dusun dilaksanakan ini sama di tanggal 14 juga. Untuk syarat, masing-masing dusun mengirimkan 1 orang pemain. Sistem pertandingan sistem gugur, pemain diberikan sama juga, usia juga sama, pertandingan bersama. Larangan dan hukuman, pemain dari tim yang bermain tidak boleh ya, sama masih seperti ketentuan bola voli ataupun badminton. Jadi saya lanjutkan saja, ada bedanya. Mohon maaf, ini bagian pertandingan untuk tenis meja. Pertama dusun 6 lawan dusun 3, nanti dusun 1 ketemu Debai, terus dusun 2 melawan dusun 5, dan sebelum ketemu dengan dusun 4. Untuk mendaftar pelaksanaan kegiatan ini bola voli Bapak Supriyanto dan Bapak Parsono hadir ya, bulu tangkis Bapak Rasiwan dan Saudara Andika, tenis meja Bapak Kasrim, catur Bapak Daisro, oke, ada cokan warna-warna ya. Terus untuk sepak bola, untuk sepak bola Mas Juli itu untuk persiapan di lapangan apakah ada kendala?
kendala mungkin kendala di aja ngomong keuangan wis kena turun kumpul. kendalanya paling pemotongan rumput ya. Rumput kan habis potong. Paling nanti mungkin kita bisa sewakan mungkin apa ya. Iya, paling nanti disewakan alat Oh nggak tahu. jadi orangnya sangat dari Terus untuk lain-lain lain-lain untuk konsumsi setiap dusun itu ditanggung oleh dusun pengirim tim, misalkan air minum atau apa, kami dari panitia paling menanggung untuk wasit itu ya. konsumsi. Berarti memang sudah memang dibicarakan sepakati. Ya. Nah, itu yang paling sering membutuhkan paling sering terjadi kendala dan juga banyak terkadang banyak permasalahan itu memang di lomba sepak bola, termasuk ini keamanan bos dulu kok ada nasi gelut bukan sih terjadi nasi gelut. Ya, kalau untuk keamanan ada wanita dan apa? Oh ya itu pasti ya. Sama ya. Mungkin untuk cabang yaring itu sama lah ada itunya. Ini paling sakral sebenarnya di pelaksanaan di upacaranya. Ini persiapannya seperti apa Siti? Terkait dengan paskibra, ya yang lain petugas dan sebagainya itu apakah ada kendala atau apa sudah tergambar loh siapa